Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Simposium Today, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan sejahtera. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di Simposium Today yang terbuka dan responsif, tentu saja dengan saya di sini yang nanti akan berbincang-bincang dengan salah seorang bintang tamu kita yang sudah sangat fenomenal sekali ya. Tidak fenomenal sebenarnya, tidak fenomenal. Mungkin kita minta maaf sama mbaknya karena penguploadan sebenarnya bukan ini penguploadan video ini terlambat. Sesuai dengan requestan salah satu penonton Simposium Today ya mbak. Apa requestnya dah? Ada kemarin yang ada menaruh di kolom komentar tentang untuk kita membahas tentang kematian. Wah, harus sealai itu ya. Kenapa? Suasananya jadi kayak ya, harusnya nanti editor tuh langsung kasih ada enggak gitu juga gitu kalau kematian ya. Ini kan identik dengan burung gagak. Kalau di luar negeri, kalau di sini kan identik dengan pembacaan ya, ada sound-sound di masjid-masjid gitu ya. Pemberitahuan kalau ada yang meninggal gitu ya. Nah, perlu saya kenalkan lagi ya? Enggak usah. Mungkin enggak usah ya. Sudah capek saya dikenalkan. Ada Kak Banu dan saya sendiri Winda. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kematian. Ya. Kematian ya. Kematian. Mungkin teman-teman yang di luar sana kayak bingung gitu ya. Kenapa harus membahas kematian? Ada apa dengan kematian? Justru sesuatu yang kita anggap pasti sebenarnya ada hal-hal yang tersembunyi gitu ya. Dan perlu kita telisik gitu ya. Perlu kita ulik untuk kita tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil ibrohnya. Masya Allah. Sesuatu yang mungkin unik ya. Mungkin kalau sekiranya nanti sampean bisa cari di Google, ya bisa di browsing sendiri ya. Tapi kita akan membahas itu yang sekarang mungkin yang menjadi keunikan di antara kita. Benar-benar apa itu kematian menurut kita sendiri ya mbak ya. Jadi di sini karena ini requestan, jadi sistemnya bukan saya ingin membahas itu dengan perspektif saya juga, tapi juga Mbak Winda nantinya akan memberikan perspektif Mbak Winda sendiri. Ya. Saya baru tahu itu ya. Kenapa mbak merasa di prank? Enggak juga kan? Ya, jadi kalau menurut Mbak Winda. Ya oke, silahkan. Latihan jadi host nih. Latihan jadi enggak. Kan karena sebenarnya kan memang kayak permintaannya agak dilematis. Apa yang ingin kita bahas dari kematian itu? Apa yang menarik? Kalau yang menarik sih kematian itu nggak menarik mungkin ya. Karena kematian itu menjadi akhir dari segalanya mungkin ya. Tapi yang menarik adalah kematian itu tertarik, jiwa kita tertarik oleh Tuhan gitu. Makanya mati ditarik. Gitu kan. Ikan dari menarik. Tertarik makanya menarik dan menyeramkan gitu kan. Makanya nggak ada kematian yang menarik gitu loh. Ada. Kematiannya Dajjal. Tapi enggak semoga kita nggak kebagian Dajjal ya. Jadi saya sebenarnya antara kematian karena memang ini agak dilematis, jadi kita memang buka seluas-luasnya. Kematian, kalau berbicara kematian, kalau menurut Mbak Winda sendiri, sebelum saya menyampaikan opini saya pribadi Mbak ya. Kenapa? Merasa di prank? Tidak juga kan ya. Saya tahu Mbak Winda belum pernah menyiapkan materi ini ya. Saya juga tidak menyiapkan, cuma kita memang akan membahas ini secara belak-belakan, terang-terangan apa adanya sejujur-jujurnya. Oke, menurut Mbak Winda, apa sih kematian itu? Apa yang bisa untuk mengatakan seseorang atau suatu hal dikategorikan sebagai mati? Jangan ganggu-ganggu, Mbak. Iya, sudah ini bagiannya saya ini jawabin. Oh gitu, bagus sekali ya. Iya. Ya. Oh gitu, oke. Saya tidak biasa ini soalnya, jadi biasa nanya gitu. Oh iya, gak apa-apa nanya duluan Mbak, silakan tanya. Lempar dong. Bentar dulu saya jawab dulu, baru nanti saya lempar gitu ya. Biar tidak seolah-olah kita sama-sama nanya gak ada yang jawab gitu kan. Itu dan juga ini buat teman-teman ya, berarti ini ada sebuah gambaran bahwa teman-teman juga bisa ngasih opini kira-kira apa sih yang bisa kita bahas di kolom komentar. Nah, menjawab pertanyaannya Kak Banu ya tentang apa sih sebenarnya kematian gitu. Mungkin secara umum kita memahami sebuah kematian itu adalah ketika
fungsi organ tubuh kita itu sudah tidak berfungsi lagi gitu ya, atau sudah mati gitu. Kalau misalkan begini, apa yang menyebabkan kematian? Yaitu kalau kita melihatnya sebagai gejala ketika jantung sudah tidak berdetak gitu kan, tidak ada aliran darah ke otak gitu kan, itu menyebabkan orang kematian. Cuman kalau kita membahas Menyebabkan orang mati. menyebabkan kematian, Iya. ya sama aja lah Kak ya. Enggak, kan mati jauh. Ngapain ke mati? Jauh. Enggak, tetap kematian ya. Mau kemana? Ke mati. Kematian. Enggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau kita pahami secara biologis ya, secara biologis seperti itu. Cuman karena kita sebagai manusia yang punya jiwa dan raga, itu hanya sebatas raga, kita memahami sebatas raga. Tapi kalau memahami kematian, itu saya rasa itu tidak hanya ditandai ketika raga itu sudah tidak lagi berfungsi gitu. Karena kita juga punya jiwa gitu. Sedangkan kematian jiwa saya rasa ketika kita sudah tidak mengenal diri kita sendiri, ketika kita sudah terlepas dari kalau istilahnya karena saya anak usuluddin ya Kak ya. Subhanallah. Bentar dulu, saya mau ngomong apa dulu? Saya cuma mau bilang kalau saya anak usuluddin gitu. Karena saya anak usuluddin itu kematian itu ketika kita sudah jauh dari jalan Tuhan gitu ya. Seperti itu. Makanya ada istilah ada hati yang mati gitu kan. Ada hati yang mati, ada rasa kemanusiaan yang mati. Berarti ketika jiwa, fungsi-fungsi jiwa, kalau kita tahu bahwa ada nurani dan lain sebagainya itu sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Itu sih. Mungkin itu sih Kak, sepemahaman saya sih ya. Kalau dari Kak Banu sendiri, perspektif Kak Banu. Kalau dilihat dari pendapatnya Mbak Winda, kayaknya Mbak Winda kaum fungsionalis ya. Soalnya tidak sepertinya kan opini saya. Oh, iya. Mau langsung disangka. Saya klarifikasi. Mau langsung kan saya disangka. yang dinilai ini. Tapi kan nggak boleh langsung motong. Oh enggak. Iya. Emang gue ulang tahun. Moderator kan. Moderator. Saya. Jadi mungkin agaknya saya menggunakan perspektif fungsionalis gitu iya, ya. oh gitu ya. Oh, aman Bisa sekali. seperti itu. Jadi Ya, kalau silakan. kalian lihat dari jawaban Mbak Winda sebenarnya apakah kematian, kalau kita lihat ya memang sih semua orang sih fungsionalis. Kalau apa-apa yang tidak berfungsi Karena- lebih lagi menggunakan pendekatan ekonomi. Makanya kalau di Jepang itu, karena mungkin Jepang itu bangsa yang maju dalam perekonomian, dalam teknologi, dalam logika dan lain sebagainya. Menurut ilmu-ilmu logika sederhana, ya apa-apa yang sudah tidak produktif, apa-apa yang lebih banyak merugikannya daripada yang menguntungkan ya. Apa-apa yang nilai liabilitasnya itu tidak sebanding dengan faktor produktif yang dapat menunjang suatu hal itu, maka lebih baik itu dimusnahkan. Atau lebih baik untuk dilepas, lebih baik untuk ditiadakan atau disingkirkan. Nah, orang-orang Jepang itu juga menganut hal seperti itu. Sampai pernah ada dulu cerita yang mengatakan bahwa sampai apa itu? Kalau ada orang Jepang kadang melakukan harakiri. Bunuh diri. Iya, harakiri. Iya, itu bunuh diri. Harakiri itu bunuh diri, ya Allah. Tapi nama praktiknya itu harakiri. Di harakiri di Jepang itu praktik bunuh diri. Tapi saya tidak akan menyinggung tentang harakiri. Itu bagaimana orang Jepang itu ada di sana, saya pernah baca tentang bahwa orang yang sudah tua itu dibuang ke hutan kan, karena tidak memiliki faktor produksi yang sudah memadai, sudah mumpuni. Jadi anggap, oh ini liabilitas ini udah secara logika itu benar, secara logik benar. Karena memang orang tua itu susah dipahami. Iya kan, orang tua susah dipahami. Karena ada Apalagi siklus- orang tua siklus. cewek. Enggak juga. Udah cewek, Enggak. tua. Itu kita harus memahami lewat jalur mana? Jalur prestasi. Jalur prestasi. Gak bisa. Karena memang ada siklus ya, siklus ketika orang sudah tua kembali ke seolah-olah kayak anak kecil sekolah lagi anak kecil. gitu ya. Nah, cuma permasalahannya itu ditentang oleh ilmu etika kan. Secara logika itu benar, melalui pertimbangan rasional itu dapat dibenarkan. Dan membiarkan orang itu mati daripada anggaplah kalau kita melihat dari analisis sistem produksi pertanian, bukan hanya pertanian, anggaplah kita punya buah-buahan sederhananya ya. Kita punya buah-buahan, sayur-sayuran, tiba-tiba ada sebagian dari buah-buahan itu yang busuk. Sebagai orang yang rasional kita akan buang itu. Sebagai orang yang etika eman, gini dan sebagainya ya. Nah, tapi apabila saat diterapkan ke manusia, apakah manusia yang sudah tidak berguna, manusia yang sudah tidak memiliki angka harapan hidup itu harus dibunuh atau dibiarkan mati atau di apa itu?
apa itu namanya Mbak? Tidak diberikan kesempatan yang sama dalam menikmati sisa masa hidupnya yang sangat berkah itu. Jadi kalau kita lihat dari kematian itu, ini kalau dalam pendekatan ekonomi, kematian itu jangan seperti itu Mbak. Kok saya jadi? Saya kalau saya bicara ekonomi, saya kayak tiba-tiba mikir gitu. Sama kalau sampai bicara Usuluddin, saya tiba-tiba kok saya kayak Saya tiba-tiba mikir. seperti Al Ghazali gitu. Saya baru mikir liabilitas itu apa gitu, lupa tadi baru dikasih tahu tadi ya. Lanjut. Tapi kalau kita lihat dari kematian, apakah yang menarik dari jawaban Mbak Winda tadi bagi saya ya, itu apakah kematian itu ranahnya biologi, hal-hal yang bersifat biologis atau fisik lah, hal-hal yang bersifat fisik atau hal-hal yang bersifat metafisik? Karena kalau kita lihat dari jawaban Mbak Winda tadi, Mbak Winda menyinggung antara faktor-faktor secara fisik, tapi juga tidak meninggalkan faktor-faktor secara metafisik. Tapi kalau kita lihat dari realitas-realitas sekarang, apalagi orang-orang yang gandrung akan kebenaran saintifik, bagaimana melihat kematian itu sendiri, Mbak? Kan kayak kematian, kita kalau dari definisi Mbak Winda tadi mengatakan bahwa kematian itu kematian fungsi jantung, kematian karena yang akhirnya akhirnya darah itu tidak ngalir ke otak, tidak ngalir ke paru-paru sehingga tidak bisa bernafas lagi, tidak bisa mikir lagi. Nah, apakah itu cukup untuk menjelaskan apa itu kematian, apa itu mati? Apakah itu dirasa cukup? Atau memang pada pembahasan mati ini, sains tak bisa berdiri sendiri. Yang biasanya sains itu kan ego ya. Sains itu ego. Ego karena memang tidak pernah mempertimbangkan jawaban-jawaban filsafat dan agama dalam verifikasi karena kebenaran dia pernah maksudnya. terpuruk, tiba-tiba dia di puncak gak mau turun lagi Oh gitu, ya Allah. Modern gitu ya. Jadi ketika sains sudah membabi buta gitu kan, jadi sudah nggak mau ngasih kesempatan Tapi yang saat lain. kayak gitu. membahas mati ini, apakah sains masih ada di puncak atau Iya. sains harus turun kembali untuk merangkul ketiga-tiganya dalam memberikan pemahaman atas kematian ini menurut Mbak Winda? Karena begini, saya tadi sempat baca ya bahwa cuplikan dari Nyiapin juga ya? enggak. Oh gitu. Saya kira kita Kebetulan. benar-benar pure kosong, kita Kebetulan menantang diri saya bahas baca kematian quote. gitu. Oh, Bukan gitu. sih, ini bukan kematiannya. Saya baca quote tadi dari bukunya yang siapa tuh tadi yang bukumu tadi loh yang Oh, saya pinjam. polemik sains itu. Itu di halaman pertama ada kan Karl Popper kan pernah bilang bahwa sains itu mencari kebenaran bukan kepastian Oh gitu iya, kan. benar. Itu doang sih. Baru itu. Oh, iya. Nah, saya bicara sains kan sekarang, bicara sains. Apakah sains di sini masih unggul dalam melihat ke bahwa kematian itu harus yang seperti ini gitu misalnya? Apakah dia perlu apa namanya? Rangkulan dari merangkul agama dan dari beberapa filsafat dalam mendeskripsikan. disiplin keilmuan lain. Saya rasa sains nggak bisa berdiri sendiri walaupun selama sementara ini masyarakat kita atau kita bahkan pun memahami kematian itu sebatas ketika fungsi organ tubuh kita sudah mati gitu. Itu sebatas itu karena verifikasi yang paling karena kan gini, kalau misalkan matinya jiwa, kalau misalkan kematian fisik ketika raga masih ada itu masih hidup gitu kan. Kita masih mengidentifikasinya sebagai hidup gitu kan. Tapi kalau sudah raga, maka tentunya sudah hilang semuanya gitu. Maka verifikasi yang paling yang kita anggap sebagai yang paling paten gitu kan. Itu adalah verifikasi dari sains gitu. Misalnya detak jantung sudah nggak ada nih. Misalkan kalau di di layar saya nggak tahu namanya apa. Kalau di rumah sakit itu kan, kalau sudah lurus gitu kan, Oh, iya, itu iya. tandanya sudah mati gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita sekarang sudah kalau saya juga nyinggung dari katanya Kak Banu tadi, kita juga bisa melihat bahwa kematian itu tidak sebatas ketika seseorang itu sudah masuk dalam kubur gitu, liang lahat atau kalau agama lain dengan ritualnya masing-masing gitu. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa kalau misalnya faktor produksi, ada juga kemarin matinya kebakaran gitu kan. Ketika seseorang pakar tapi sudah nggak berguna gitu, nggak dianggap berguna, nggak dianggap penting, dianggap matinya kebakaran gitu kan. Berarti matinya Artinya- fungsionalis ya, Mbak? Karena kalau sudah tidak berfungsi namanya mati. Iya bisa. Ada juga kemarin matinya, saya lupa matinya. Barusan saya ingat. Barusan ingat. Matinya kewarasan gitu kan. Ketika seseorang sudah nggak mampu melihat, nggak mampu berpikir jernih gitu kan. Nggak mampu berpikir jernih mungkin karena terlalu banyak masalah dan lain sebagainya. Nah makanya di sini saya rasa metafisika itu penting gitu. Karena yang membuat orang-orang mati, walaupun tipe-tipe orang melihat kematian itu beda-beda. Misalkan
Orang borjuis mungkin melihat kematian ketika sudah hartanya sudah habis gitu. Ketika dia sudah tidak punya pegangan gitu kan ya. Iya benar-benar. Atau ketika Saya bilang benar sok-sok berjuis banget. sosok borjuis. Pengamat kan. Iya, bisa. Nah misalkan ketika seorang pencinta kehilangan cintanya gitu sudah mati gitu kan. Serasa sudah mati gitu. Jadi mungkin di sini yang bisa kita ambil garis bawah ketika kita sudah nggak punya pegangan. Atau istilahnya putus asa ya. Asa itu kan harapan gitu ya. Kita sudah putus dari apa yang kita anggap sebagai pegangan gitu. Makanya orang-orang yang kalau kita ambil perspektifnya agak banu, orang-orang yang sudah nggak punya pegangan, itu sudah ngasal aja hedon gitu kan. Itu sudah rasanya sudah nggak berguna gitu ya. Yeah. Bisa disebut matinya kewarasan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu juga bisa kita tilik sih. Bahwa masyarakat kita pun sebenarnya kita sedang hidup. Tapi jangan-jangan kita ada sesuatu dalam diri kita yang sudah mati gitu. Secara fungsi gitu. Kita bisa lebih gampangnya kita bicara fungsi aja gitu Fungsi kan. aja ya Mbak. Iya gitu sih. Itu sih Kak. Tapi memang sebenarnya banyak yang setuju. Mati itu ditinjau dari fungsionalis ya Mbak. Karena memang apa-apa yang tidak berfungsi itu namanya mati ya. Bahkan kita mati dalam arti yang kipas sebenarnya. gitu ya. Kipas, oh iya. Kayak kipas tiba-tiba kalau yang kesana Hidup. nggak paham kode ya. Iya. Ini ke kameramen sebenarnya. Jadi Iya lanjut. kalau apa ya Mbak? Sampai lupa aku bahas apa Mbak. Oke. Fungsionalis ya. Ya, Bahkan fungsionalis. kematian yang benar-benar mati itu bisa sangat dimaknai oleh hal yang bersifat fungsionalis ya kan ya. Kayak tadi yang secara medis ya. Kematian itu saat jantung tidak lagi berdetak, Hati mata sudah tidak bisa lagi merasakan. berkedip. Jadi Ya. orang mati tuh nggak bisa genit ya kan ya, karena mata tidak bisa Gak cuman berkedip. genit sih. Kenapa harus tiba-tiba Tapi genit? kalau saya lihat gini Mbak, ada filosofi namanya tai lalat. Tai lalat. Semoga saya tidak Tai lalat tersinggung ya. ini saya ingin menyanggah orang-orang yang fungsionalis dalam mendeskripsikan mati itu Sudah nggak enak dengan dirasap nih. ini contoh tai lalat semisal yang ada di Mbak Winda pada saat Oke. ini Nggak kita usah bisa di-zoom lihat ya. Nggak usah di-zoom. bisa di zoom ya kameramennya. Jadi nanti Ini tai lalat. langsung mengundurkan diri dari Dalam pos. retorika tai lalat yang ada ya, dinamika iya. pertailalatan dunia. Tai lalat itu ternyata digolongkan jadi 2 atau 3 ya. Apa? Saya baru tahu itu. Iya, sampean baru tahu ya. Karena emang ini pure. Ini kan tantangan kan. Kita mau pure masing-masing kan ya. challenge ya, Jadi oke, silakan. oke, jadi tai lalat tuh ada tai lalat mati, Ya, ada tai lalat hidup, ada yang sekarat ya. bukan, ada tai lalat gak tahu diri, namanya tompel. Oh. Bukan nggak tahu diri, nggak tahu tempat. Oh, gak tahu tempat dia. Iya. Nggak tahu diri emang nggak punya diri. Kalau nggak tahu Itu tempat tompel sama tai sembarang. lalat gak sih? Oke, Iya. oke silakan Nah, jadi, lanjut. Kalau kita lihat dari fungsionalisnya, apakah tai lalat mati itu kehilangan fungsinya sebagai tai lalat? Itu kan tidak ya. Itu tidak. Bahkan tai lalat hidup itu sama berfungsinya dalam mendeskripsikan bahwa dia adalah tai lalat. Jadi saya rasa secara fungsional itu tidak bisa memberikan deskripsi yang gamblang, yang sempurna terkait tentang kematian ini, Mbak. Apakah Mbak sebagai orang yang Saya. bertai lalat, bukan, sebagai orang tadi yang mendefinisikan kematian itu secara fungsionalis maksudnya, apakah Mbak kayak hanya berpaku kepada fungsionalis itu saja? Fungsionalisme bagaimana sesuatu itu dapat bekerja dengan baik, masih terus berproses, itu adalah kehidupan. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak seperti itu? Yang memang sudah dari kodratnya nggak berfungsi. Iya, gitu. bahkan kalau saya lihat dari seorang Imam Syafi'i, itu sepertinya melihat kematian itu secara fungsionalis juga. Tapi fungsionalisnya kalau Imam Syafi'i pada saat itu dalam kutipannya ya Mas Kameramen. Karena Mas Kameramen ini salah satu pengagum Imam Syafi'i. Masya Allah, tabarakallah. Kok jadi saya istighfar? Nah, Iya. jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu kan orang mati itu orang yang nggak mau belajar waktu masih muda. Maka kita disuruh takbir empat kali Allahu atas Akbar, kematiannya. Allahu Akbar. Bukan matiannya ya. Iya, itu bahasa isyarat. Itu artinya sholat jenazah. jenazah takbir 4 kali itu. Oh, gitu. Karena itu dimaknai sebagai atas kematian pemuda itu. Dalam artian mungkin ya, karena ini interpretasi saya pribadi mengenai ini, karena pemuda yang ini yang tidak belajar pada saat mudanya, dia tidak akan memiliki sisi produktif di masa tuanya. Penikmat subsidi, Bansos, bansos, prakerja. prakerja,
bahkan prakerjanya orang dinikmati juga. Kan seperti itu ya. Astagfirullahaladzim, itu kerjaan siapa? Oke, terus Kak. Jadi kalau kita melihat memang bagaimana kematian itu didefinisikan memang sangat fungsionalis sekali. Tapi dengan adanya tai lalat, kita dapat melihat bahwa ada kecacatan. Maksudnya tidak sempurna fungsionalis itu dapat dalam mendeskripsikan kematian itu sendiri, Mbak. Sebenarnya nggak cacat sih. Iya, salah tipu. Tidak sempurna maksudnya. Iya, maksudnya kan saya sama tidak sempurna. Iya, saya bukan maksudnya sih bukan mengkritik tiponya gitu maksudnya. Saya bukan dosen pembimbing di sini gitu ya. Bisa. Jadi mungkin kalau sesuatu yang kita sebut berfungsi gitu kan tidak semua sesuatu yang hidup gitu kan. Kadang ia berfungsi ketika ia berada dengan sesuatu gitu. Ketika dia tertempel melekat dengan saya ralat ya, nas. Enggak apa-apa jadi, itu tertempel. Jadi melekat pada sesuatu gitu misalkan. Sama lucunya. Apalagi kita paham bahwa realitas yang dimaksud adalah tai lalat gitu ya. Enggak, ini umum ya. Oh iya. Anda aja yang selalu berpikir. Tapi kalau misalkan kita ambil ke contoh tai lalat misalkan. Itu memberikan sesuatu yang kayak ada manis-manisnya, kayak gitu-gitu. Maksudnya apa namanya? Oke, jadi kalau menurut saya terjadi semua. Jadi fungsionalis itu tidak hanya pada sesuatu yang hidup gitu kan, tapi pada sesuatu yang kalau menurut saya melekat pada sesuatu gitu. Kayak misalkan tai lalat. Iya, misalkan tai lalat seperti yang saya singgung tadi bahwa itu mungkin cara Tuhan menunjukkan bahwa ini loh estetika dari ciptaannya gitu kan. Kita juga lihat bagaimana misalnya ada beberapa orang yang punya tai lalat, dia memang lebih eksotis, lebih cantik, lebih manis misalnya. Atau itu sebagai tanda misalkan orang-orang yang ada kembar misalkan, yang satu punya tai lalat misalkan, itu juga sebagai tanda. Jadi kalau kita melihat dari fungsionalisnya kan kita juga melihat dari subjeknya gitu kan. Misalnya juga apalagi benda mati. Jadi kalau kayak gitu, Mbak, anggap kita lihat tai lalat sebagai benda mati. Benda mati. Kenapa tai lalat? Soalnya begini Kak, ya. Karena yang disebut tai lalat itu biasanya kalau yang ditempel ke manusia. Kalau yang tahi beneran misalkan ya, atau yang lain sebagainya itu nggak udah disebut tahi lalat, itu tetap disebut kotoran. Itu cuman permainan kata aja. Sebenarnya itu bukan kotoran gitu loh. Sekarang saya bertanya ini. Kenapa ada? Iya. Mau nanya apa sih, Mbak? Tentang tai lalat lagi ya. Karena kita memang kayaknya orang bijaksana itu selalu bisa mempelajari apapun dari apa aja yang ada di sekitarnya, termasuk tai lalat. Jadi memahami filosofi tai lalat yang dapat mengkritisi bahwa kematian itu tidak fungsionalis saja. Ini sangat perlu, Mbak. Bahwa orang yang tidak berfungsi seperti kita ini sampah masyarakat, sampean itu tidak mati. Hanya fungsi kalian itu seperti tai lalat.